Oke. Fonetik. Apa Alisa? 6, Nabila. Fonetik sudah. Fonetik, betul, iya. Kalau fonetik Oke, Fokusnya ke mana suara, domi, Ustazah. mana? apa? Mana? Siapa Fokusnya Lutfi ke ya? suara, Ustazah. Apa, Pi? Suara, Ustazah. Fonetik suara. Kalau fonemik, Lukman. Ini kabar Alhamdulillah, ada nggak domi rofa mutasiannya? Kalau fonemik apa, Nggak Man? tahu, Ustazah. Hah? Oke, bagus. Fonetiknya nggak tahu. Amer, Fonemiknya nggak tahu. Tadi kalau yang bunyi aja apa? Fonetik. apa? Iya, Ustazah, fonetik. Mm-mm. Terus kalau fonemik nggak tahu. Yang lain? Al-hadisan nabawiyah, Kak. Oke, gimana fi'il amarnya? Al-ahadisa. Nah, ini kalau fonetik itu tadi ya, apa betul ya bunyi-bunyi bahasa saja tanpa melihat adanya makna dalam bunyi tersebut. Jadi kalau misalkan kayak tempat keluarnya bunyi ya makhrijul huruf itu masuknya ke fonetik ya. Misalkan bunyi eh, apa bunyi fa, bunyi kof itu keluarnya dari mana, misal gitu kan. Nah, misalkan dari apa huruf apa kerongkongan misalnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan fonetik ya. Jadi mempelajari bunyi-bunyi saja tanpa melihat makna gitu. Nah, sedangkan kalau fonemik itu apa namanya bunyi-bunyi bahasa yang melihat adanya perubahan makna. Misalnya seperti kata apa kalbun dengan kolbun. Nah, kan bunyi kaf sama bunyi kof itu kan secara apa secara suara secara bunyi mirip gitu ya. Tetapi ketika kita ganti kaf dengan kof, otomatis dia berubah artinya nggak? Oke. Berubah kan? Terus, nah, Apalagi kalau di bahasa Arab ya sangat jauh perubahannya. Kalau di bahasa Indonesia misalnya paku dengan baku ya bunyi p dengan bunyi b gitu ya. Nah itu kan berubah berubah nggak maknanya? Paku dengan baku kan kata belakangnya sama ya sama-sama aku hanya depannya beda b dengan p siapa? berubah nggak maknanya? Berubah, Ustazah. Berubah kan? Nah, itu ketika ada bunyi tersebut terus kemudian berubah maknanya, maka itu disebut dengan fonemik ya. Jadi dalam dalam nanti yang berkaitan sama apa? Sama dalalah itu di fonemik ya. Jadi perubahan sebuah bunyi terus merubah makna gitu ya. Itu disebut dengan fonemik. Terus kemudian masuk ke morfologi. Nah, kajian morfologi kemarin mengkaji tentang Oke, bagus. Ada nggak domi rofa mutasilnya? ilmu bahasa yang mengkaji tentang apa morfologi tentang Perubahan Bagus, kata, pintar ya. Ustazah. Oke, perubahan pintar. kata Yang ya atau paling seluk-beluk kata. Nah, misalnya di sini, ini masuk ke sintaksis ya. Mhm. Oh ya, misalnya kemarin tuh contohnya yang ini, yang istaikozo Gimana sama itu aikozo ngomongnya? ya. Ketika kita misalnya istaikozo Ahmad, maka di sananya butuh butuh maf'ul enggak? Ada Sulaiman, Betul, ada Ustazah. Enggak, Ustazah, apa? saya kozo. Istaikozo, Berarti enggak gimana? ya kalau istaikozo karena dia jadinya lazim kan. Nah, dia Ada tidak dua, butuh objek. ada Sehingga dua kalau ya. istaikozo Ahmad sudah benar kalimatnya. Tapi kalau aikozo Ahmad, maka kalimat setelahnya butuh maf'ul enggak? Betul, Ustazah. Butuh ya, karena aikozo menjadi mutaaddi ya, bukan lazim. Nah, itu apa namanya keterkaitan morfologi dengan apa namanya dengan dalalah gitu ya, karena ketika berubah bentuknya maka akan berubah juga maknanya. Yang tadi bangun terus kemudian kalimat bangun artinya apa sih namanya seseorang apa pindah posisi ya dari yang tiduran kemudian bergerak dia terbangun gitu ya. Tetapi tidak membutuhkan objek karena bangun merupakan bentuk lazim ya atau apa kalau bahasa Indonesianya intransitif ya. Lazim itu sama dengan intransitif. Nah, kemudian kalau kita rubah bentuknya menjadi aikozo gitu ya, maka berubah dari fiil lazim ke mutaaddi, dari intransitif menjadi transitif. Sehingga kalau kita menggunakan kalimat aikozo maka butuh adanya maf'ul begitu. Irhaba, irhaba. Terus kemudian Betul, bagus. Irhaba itu berarti menjadi posisi. masuk ke sintaksis ya. Nah, sintaksis ini ilmu yang mengkaji tentang Iqbal, Iqbal, sini lagi Iqbal. Nomor 1 sama nomor 2 nih, Usul Iqbal. kalimat, Ustazah.
tentang kalimat ya, susunan empat kata yang membentuk sebuah kalimat. Nah, kalau kemarin kita contohnya yang menggunakan kalimat jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya kalimatnya ini sama-sama, Kayaknya dia nggak tapi sih ada menyelesaikan penjelasan semua ya. ini. Sama-sama jumlah ismiyah, tapi yang berbeda bentuk fi'ilnya, bentuk khobarnya. Kenapa Yang pertama pakai Muhammad Katibud Darsa. Yang kedua Muhammad Yaktubud sih Darsa. jelek ya? Oke. Nah, ini bahkan Menarik kaitannya sekali tuh ya, ya antar oke. level morfologi, level sintaksis, dan level Bisa. makna. Ini tiga-tiganya berkaitan. Ada nggak lo itu? Ada. Apa bedanya? Kemudian kita kasih lagi ke Kalau balik secara lagi bentuk ya. sama-sama kan sama-sama jumlah ismiyah, hanya khobarnya yang berbeda. Kalau kalimat pertama khobarnya dalam bentuk Lagi ke awal ya. Isim fa'il, Ustazah. iya, dalam bentuk isim fa'il, dia jumlah ismiyah, khobar jumlah ismiyah. Kalau yang kedua khobarnya dalam bentuk Jumlah fi'liyah, Ustazah. jumlah fi'liyah. Nah, berarti ini bedanya apa khobar jumlah ismiyah dengan khobar jumlah fi'liyah? Kata katibun, katibud darsa dengan yaktubud darsa. Oke. Oke, Kalau berarti secara gimana, bentuk Iqbal? kan, secara bentuk tadi sama-sama jadi khobar gitu kan, sama-sama jadi penjelas si Muhammad ini kan, si subjeknya. Nah, Hmm, Sajuha baca rajulu. kalau Oke. kita belajar Sajuha morfologi sama sintaksis ya itu gak kelihatan kan bedanya. Nah, ternyata nih dari segi makna, katib ini kan tadi bentuknya apa? Yes, ju. Isim fa'il, Ustazah. Isim fa'il, Berarti bentuknya gimana isim fa'il. kira-kira? Nah, kalau Berarti isim fa'il ini artinya ini ya, akhirnya ketika apa namanya bentuk katibun gitu ya. Katib kan maknanya apa? berarti Menulis, akhirnya Ustazah. harusnya Menulis bakalan ya. ditambah kalau Atau huruf kalau akhirnya makna berhenti dasarnya kan semua. seorang penulis gitu ya, tapi di sini maksudnya adalah menjelaskan kondisinya Muhammad ya. Muhammad, Betul, berarti isim fa'il gimana? itu bisa bermakna fi'il kan? Isim fa'il itu bisa bermakna fi'il. Jadi Muhammad katibud darsa, Muhammad seorang penulis apa namanya misalkan seorang penulis pelajaran, atau di sini Muhammad menulis pelajaran gitu kan, menulis Kalau pelajaran. Nah, ju, jadi ju, maknanya sama kalau kita lihat dari makna fiilnya kan. Muhammad yaktubud darsa juga Muhammad menulis pelajaran. Nah, tapi apa bedanya betul. menulis Ada nggak menggunakan domir isim rofah fa'il mutasi? dengan menulis yang menggunakan fiil mudhore. Nah, ternyata bedanya ini kalau menggunakan isim fa'il, proses penulisan pelajaran ini gitu ya berlangsung tanpa adanya jeda gitu ya. Karena kan kalau isim fa'il dia nggak kelihatan bentuk waktunya kan. Nah, tetapi kalau fiil mudhore itu kelihatan waktunya apa kalau fiil mudhore. Sedang, Ustazah. Nah, waktunya sedang kan, saat ini hal ya, waktu fi zamanil hal gitu kan. Nah, maka ketika menggunakan bentuk fiil mudhore, maka proses penulisannya itu dilakukan tanpa apa dengan adanya jeda. Jadi Muhammad yaktubud darsa, Muhammad sedang menulis pelajaran gitu ya. Artinya arti itu dia apa namanya menulis, tapi bisa jadi setelah itu dia berhenti menulisnya. Tetapi kalau pada kalimat yang pertama Muhammad katibud darsa, maka si Muhammadnya ini senantiasa gitu ya menulisnya terus-terusan. Ini bisa jadi dia seorang penulis, misalnya kayak penulis buku gitu kan, penulis apa namanya, misalnya apa berita atau apa gitu ya. Jadi dia nih yang kerjaannya emang selalu menulis gitu. Tapi kalau misalnya yang bawah ini ya, yang menggunakan fiil mudhore, dia proses penulisannya ada jeda. Pada saat itu dia menulis bisa jadi setelah itu dia berhenti menulisnya gitu. Betul. Nah, itu keterkaitan antara tiga levelnya bahkan kan, level morfologi, sintaksis, dan makna. Nah, maka dari itu keempat level itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Sejatinya mereka itu senantiasa berhubungan tadi ya antara fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik gitu. Terus kemarin tuh di kelas ini atau di kelas yang AB ya Ustazah lupa, ada yang nanya, kalau begitu apakah ilmu makna atau ilmu dalalah itu tidak bisa berdiri sendiri Ustazah? Kalau misalkan dilihat secara teoritisnya gitu ya, tentu apa namanya sangat bisa berdiri sendiri ya. Setiap ilmu itu bisa berdiri sendiri gitu ya, karena mereka punya kajian atau bidang kajian masing-masing. Tetapi kalau secara prakteknya seperti ini ya, ketika sudah dikaitkan dengan
aplikasi, misalkan dalam tulisan ataupun dalam Ya, ucapan, kemudian nomor maka tiga, tentu Rangga. Rangga, nomor tiga, nak. Pada apa khabar tani? jumlah, kabar jumlah. Oh iya, khabar tani itu. Rangga, nomor tiga. Oh bukan. Wah, soal saya. Bagus, pinter Ya, ya. kan kalau Kemudian, dalam prakteknya ya, Rizka, baik nomor dalam empat, tulisan Rizka. maupun dalam apa lisan gitu ya, ketika kita berbicara, maka itu tentu setiap level itu mempunyai hubungan ya atau keterkaitan tadi baik antara fonologi, morfologi, sintaksis maupun ke semantik. Nah, terus kemudian berikutnya Domir apa? hubungan dalalah dengan apa ilmu-ilmu lainnya ya. Nah, salah satunya ini ada dengan kaitannya dengan semiotik, dengan filsafat dan juga dengan Domir. apa psikologi. Nah, kalau dalam apa kaitannya dengan ilmu semiotik, nah ini dilihat berdasarkan simbol ya. Kemarin kita sudah apa sepakati kita pahami bahwanya simbol yang dikaji oleh dalalah ini simbol yang berbentuk apa? Oke, jadi domir, kalau antar domirnya Masih adalah ingat kemarin? mustatir ya. Berarti ini adalah Kan domir semiotik ini ilmu yang mustatir mengkaji tentang dilebur tanda ya antara atau bagus simbol ya, ya. Rizka. Nah, sedangkan Oke, itu simbol yang boleh sila misalnya ada berarti. simbol apa rambu-rambu lalu lintas simbol warna merah, maka menunjukkan makna Boleh gantikan Berhenti Ustazah. ya sudah. berhenti ya. Kuning hati-hati, hijau jalan. Nah, kalau misalnya warna kuning di bendera, itu kan simbol atau tanda menunjukkan makna bendera kuning. Kematian sudah. Nah, ya kalau di kita nih di daerah mungkin Jabodetabek ya, itu simbol apa orang yang meninggal. Tapi kalau di Jawa itu mereka bukan pakai bendera kuning, tapi pakai bendera apa? Ada yang dari Jawa nggak? Warna merah saja. Lutfi deh, Jawa mana, Vi? Saya Jawa Tengah saja. Jawa Tengah, warna merah di sana, Vi. Iya saja. Oh Dulu iya, saya kalau saja SD pas saya SMA terakhir saja. oh di sana menggunakannya warna merah ya. Iya saja. Oh, kalau Ustazah pernah di Jogja itu mereka malah pakai warna putih. Iya, jadi kalau ada orang meninggal, bendera itu mereka pakai warna putih ya, kayak kain putih gitu. Berarti ini beda-beda ya, Jawa juga ya, nggak seluruh Jawa nih berarti. Oke, itu tadi Jawa Tengah ya. Kalau Jogja itu beda lagi, DIY ya masuknya ya. Nah, oke. Nah, itu yang digunakan apa namanya dalam semiotik ya, tanda-tanda yang tadi bisa berupa warna, terus kemudian bisa berupa bentuk gitu kan. Misalnya kayak yang bentuk segitiga kayak di apa tuh? Di atlas ya, misalnya bentuk segitiga, terus yang bulat gitu yang menunjukkan apa daratan, perairan. Nah, itu dalam apa namanya semiotik. Nah, tetapi kalau dalam apa namanya dalalah ini makna yang simbol yang kita kaji adalah yang berupa kata atau Huruf sudah. ya kata atau kalimat ya. Nah, simbol bahasa kata atau kalimat ya yang kita kaji dalam dalalah ini gitu itu kaitannya. Terus kemudian kaitan dengan ilmu filsafat. Nah, ini berhubungan dengan daya pikir, daya kalbu dan daya khayal. Nah, ini tuh bagaimana proses makna itu berlangsung ya, yang kayak misalnya kemarin ketika ada apa namanya sebuah ungkapan secara bentuk dia benar, tetapi secara makna bisa jadi salah. Kayak kemarin yang rumah itu bunga. Nah, itu kan secara struktur, secara tulisan bisa saja benar kan, tetapi kalau secara makna dalam apa benak pikiran kita gitu ya, kita tidak ada dalam konsep pikiran kita bahwasanya rumah itu adalah bunga gitu ya. Rumah itu adalah sebuah tempat tinggal gitu. Sedangkan bunga itu adalah salah satu jenis apa dari apa tumbuhan misalnya gitu kan. Nah, itu berkaitan antara dalalah dengan filsafat. Jadi bagaimana ketika kita apa memaknai sebuah kata atau kalimat gitu ya, otak kita itu merespon gitu ya, daya pikiran kita gitu ya. Ini dalam pikiran kita itu makna itu nyampe enggak gitu, terus berterima atau tidak gitu kan. Nah, itu hubungan dalalah dengan filsafat. Terus kemudian dalalah dengan psikologi.
Nah, ini bahasa sebagai alat untuk mempelajari perilaku berbahasa. Nah, ini berkaitan dengan kalau psikologi itu biasanya bisa dari pemerolehan bahasa atau Domir, apa ya, respon. Misalnya kayak kemarin apa tentang kesantunan bahasa ya. Misalnya ketika kita nih di Indonesia kita menggunakan apa? Menggunakan ungkapan bertanya kamu laki-laki misalnya kepada orang yang lebih tua, maka kita pilihnya pakai anta atau pakai antum. Antum. Nah, pakai antum kan? Nah, padahal kan kalau secara struktur itu bener nggak? Misalnya mau nanya ke Ustadz Kamal, misalnya ila aina anta tadhab ya Ustadz. Nah, itu kan bisa itu masih mending ya. Tapi kalau misalnya ilaina anta misalnya ilaina anta ya Ustadz, nah itu kan nggak enak ya. Kita pasti ilaina antum ya Ustadz. ini siapa ya? Nah, itu apa namanya Habis keterkaitan Aliani dengan siapa ya? psikologi gitu ya. Artinya ada apa ya tingkat kesopanan gitu ya. Terus kemudian apa sehingga secara bentuk itu bisa jadi merubah tadi bisa jadi merubah sebuah apa kalimat gitu. Padahal tadi kalau secara struktur kalau kamu laki-lakinya satu orang kita harusnya menggunakan domir anta gitu kan. Tetapi karena di budaya kita ada yang namanya prinsip kesopanan gitu ya. Kita menggunakan orang yang lebih tua dengan penggunaan antum gitu. Terus kemudian bagaimana juga bahasa itu diperoleh ya kalau psikologi apa dalam psikologi itu misalnya kayak apa nih bagaimana nih cara anak-anak memaknai apa namanya sebuah kata misalnya kan anak-anak ada yang belajar bahasa asing ya misalnya belajar bahasa asing baik Arab atau Inggris misalnya gitu ya. Nah, terus bagaimana mereka apa perolehan bahasanya oh mereka itu misalnya sangat dekat dengan Kemudian Aska nomor anak kecil misalnya sukanya 2, binatang. Nah, maka Nadila bahasa nomor yang 3. paling mudah mereka hafal gitu ya, kosakata yang paling mereka gampang langsung tangkap gitu ya, itu biasanya berkaitan sama dunia mereka gitu ya. Mereka kan anak kalau ngajar anak-anak tuh mereka paling gampang ya ngafalin misalnya orang-orang sekitar mereka ya, kayak ayah, ibu, terus kemudian apa namanya binatang gitu ya. Mereka tuh cepet banget tuh untuk menghafalkan kosakata bahasa baru buat mereka kalau yang berkaitan erat dekat dengan mereka gitu. Pasti kan biasanya anak kecil gampang banget yang ngafalin warna, terus ngafalin tadi nama-nama binatang gitu ya. Terus orang-orang di sekitar mereka. Nah, itu salah satu hubungan juga antara dalalah dengan apa psikologi ya atau linguistik dengan psikologi. Nah, terus kemudian sebetulnya ada satu tambahan lagi ya terkait dengan kalau sekarang ini tuh bisa juga dikaitkan ya banyak nih. Ada juga ilmu bahasa dengan sosial ya atau dikenal dengan ilmu apa? Mak, enggak ya? Kata Jiduni insya Allah sebenarnya ini langsung Sosial dengan panjang jadi bahasa babnya. sosiolinguis Serama. Ifal ada nggak sosiolinguistik ya. artinya? Nah, ini sebenarnya nanti punya masing-masing nih. Filsafat ada yang namanya filsafat bahasa. Terus psikologi, Domir apa itu namanya? Oke, psikolinguistik. bagus. Ada yang Aska, pernah dengar? nomor 2 Aska. Ya, itu tuh apa namanya? Mungkin nanti kalau di S2 ya kalau di sini. Kalau di Ustadznya waktu S1 di Bahasa dan Sastra Arab UIN ya itu kita ada belajar psikolinguistik, terus kemudian filsafat bahasa gitu ya. Nah, terus semiotik itu juga belajar ya, ada semiotik. Terus tadi sosial dengan linguistik ada sosiolinguistik. Nah, itu bagaimana kaitan bahasa dengan apa namanya sosial. Dengan misalnya bahasa dengan usia, bahasa dengan apa kekuasaan. Nah, misalnya pemerintah nih, bagaimana mereka menggunakan apa namanya? Kapan apa kemarin ya? Misalnya tuh ada kejadian oh, kalau sekarang nih, yang kasus terbaru kan MBG ya. Misalkan MBG itu sebenarnya kan banyak menyebabkan apa keracunan ya. Realitanya kan begitu. Tetapi kadang bahasa media itu ini ya untuk menjaga marwah para pemerintah, mereka bahasanya bukan bukan apa menyebabkan keracunan, tapi misalnya ditemukan apa ya, misalnya eh apa ya kalau bahasa media ada yang memperhatikan nggak kayak gitu. Ya. Lu Coba ada yang baca berita-berita tentang itu? Unzur. Kan unzur
Ini sinyalnya jelek banget sih di sini. Iya, Ya, misalnya orang mereka, kalau ini deh itu contoh yang paling gampang, gitu ya. Ustazah lupa ya kemarin di berita itu tentang ungkapannya Tapi dia seperti nggak apa. bilang. Kalau yang Dia bilang, masih ingat tentang ini, misalnya tentang kelaparan. Nah, kasus kelaparan itu apa? Kalau makna kelaparan kan artinya lebih negatif ya. Nah, tetapi misalnya media itu menggunakan, misalnya masyarakat daerah Jawa misalnya gitu ya, terdapat di satu kota di daerah Jawa gitu ya, terdapat masyarakat yang misalnya kekurangan gizi ya bahasanya, kekurangan yang terindikasi kekurangan gizi misalnya gitu ya. Nah, itu kan menggunakan bentuk diksi lain tadi dari kata kelaparan gitu. Yang mana kalau kelaparan kan artinya ada apa ya? Maksudnya peran pemerintah yang mungkin misalnya di sana tidak memberikan bantuan sosial untuk orang-orang yang yang kekurangan misalnya gitu kan, terus orang-orang yang tidak mampu gitu ya, masyarakat miskin misalnya gitu. Nah, tetapi mereka menggunakan tadi terindikasi gitu ya. Terindikasi kan artinya belum dipastikan gitu ya. Nah, itu mereka bisa menggunakan bahasa menjadi alat tadi gitu ya. Menjadi alat untuk difahami oleh masyarakat bahwasannya mereka tidak mau disalahkan gitu. Padahal realitanya misalnya di sana tadi terjadi kelaparan gitu, yang mana tadi butuh peran pemerintah gitu. Nah, itu bisa bahasa itu bisa kita gunakan untuk hal-hal seperti itu gitu. Makanya nih kemarin juga ya kasus yang mohon maaf ya Pak Presiden Prabowo kan mengatakan yang statement tentang apa kalian ngikutin nggak yang berita ini yang untuk Palestina ya, kan beliau itu memberikan apa namanya, memberikan solusi untuk two statement solution ya, solusi dua negara itu kan. Nah, terus ketika diwawancarain kan kenapa beliau memberikan pandangan itu, beliau kan lebih menekankan apa tuh, kita harus memberikan perlindungan kepada Israel gitu ya. Nah, itu ketika kalimat-kalimat yang beliau ungkapkan itu ya, kalau menurut para pakar bahasa gitu ya, kenapa akhirnya ada reaksi masyarakat yang bilang, kok Pak Prabowo seakan-akan kayak pro Israel gitu kan daripada Palestina, yang mana kita nih masyarakat Indonesia melihat kan gerakan yang dilakukan Israel ini sebuah genosida gitu kan, pembunuhan besar-besaran gitu, yang mana yang harusnya menderita padahal Palestina. Tapi kenapa Pak Prabowo ini malah mengangkatnya gitu ya, lebih menekannya ke Israel gitu. Nah, itu bisa dianalisis gitu ya dari segi kenapa nih beliau yang punya kekuasaan menggunakan istilah tersebut. Apakah ada makna diplomasi atau maksud tersembunyi dari ungkapan seperti itu gitu. Nah, itu bisa dikaji teman-teman dari kajian bahasa dengan kekuasaan tadi gitu. Nah, itu bisa masuk kajian ke sosiolinguistik. Nanti kalau misalnya ada mata kuliah itu kalian bisa tuh mengkaji kayak gitu ya di sosiolinguistik. Atau di analisis wacana ini bisa masuk teman-teman. Analisis wacana itu bisa mengkaji bahasa media ya. Jadi itu bisa masuk di kajian analisis wacana juga. Terus kemudian ada juga kaitan bahasa dengan hukum. Ini yang paling terbaru nih, bahasa dengan hukum. Kayaknya kemarin saya sempat singgung ya, jadi ilmu apa nih? Linguistik apa? Min ayatil Qur'aniyah ataliyah. Jadi Bahasa dengan hukum. Sempat disinggung nggak kemarin? Hasilnya ya. Gitu ya, udah ini aja. Belum. Jangan sekarang ya. Atau ada yang tahu? Tadi kan ada filsafat bahasa, terus sosiolinguistik, psikolinguistik. Terus kalau bahasa dengan hukum kira-kira jadinya apa? Sampai jam berapa? Jam 2.20 ya? Tahu, Lutfi? Apa jam 2.40 kali? Jam 5. Sekarang kerjain Lutfi aja siapa dia Ustazah? sekarang. Ada dua ya? Oh iya, lupa. Lutfi Said deh. Tahu nggak, Vi? Ana kurang tahu Ustazah. Afwan. Apa-apa? Belum, Langsung di nggak tahu. Belum tahu di Ustazah. bukunya. Belum tahu, iya. Alisa, Lukman? Langsung di Kalau mana ya? linguistik hukum benar nggak Ustazah? Boleh. Linguistik hukum. Boleh. Karena tadi kayaknya kalau gambungin itu dipakai ya sama Iya, istilahnya semua ya. ada di Google Ustazah. Linguistik hukum ada di Google. Iya Ustaz. Ya, linguistik hukum itu yang dipakainya, tapi untuk nama ilmunya bukan linguistik hukum ya, tapi namanya linguistik forensik. Nah, itu ada bidang ilmunya ya. Linguistik forensik ini berkaitan dengan itu ya, bahasa dengan hukum. Nah, contohnya misalnya kayak
kebencian. Nah, itu kan waktu itu pas tahun berapa itu sedang marak ya. Jadi ketika oh ini yang kayak misalnya pencemaran nama baik, terus ujaran kebencian. Nah, itu misalkan ada ungkapan yang statement apa ijazah Pak Prabowo Pak Jokowi Pak Prabowo ijazah Pak Jokowi palsu gitu ya. Nah, itu kan apa namanya menjadi problema gitu ya yang mana akhirnya butuh apa namanya butuh kalau misalnya pihak Pak Jokowinya mengajukan itu menjadi pencemaran nama baik gitu ya, nah itu ketika dibawa ke apa pengadilan gitu ya, ke lembaga hukum, nah itu nanti harus apa namanya ya Allah baterainya lobet harus dianalisis dan harus menghadirkan eh, apa namanya nanti ilmuwan apa linguis para linguis gitu ya selain dari yang misalnya dari hukum itu sendiri gitu kan. Nah, untuk dianalisis nanti siapa yang mengatakan itu, apakah ada buktinya, terus kemudian ditelusuri apa motifnya gitu ya. Nah, atau ini kalau yang itu belum belum sampai sekarang tuh masih diusut ya, belum belum keluar untuk apa proses hukumnya. Nah, kalau yang udah pernah apa namanya dianalisis dan udah pernah dilaksanakan proses hukumnya itu yang kasusnya Pak Ahok yang apa mengomentari atau menghina yang dari surat apa Al-Maidah ya. Pernah dengar nggak yang kasus itu? Ya, betul saja. Hmm. Iya, apa katanya tuh? Pi? Apa kata beliau tuh? Lupa Katanya aku surat juga. Ya, katanya apa sama bohong saja. Katanya ya surat Al-Maidah itu Boleh, surat Nak, Al-Maidah boleh. itu bohong gitu ya. Katanya bahwasannya di sana dikatakan seorang Iya, apa boleh. pemimpin ya Biar sudah yang bisa dari tahu juga. Muslim itu lebih apa Manfaatnya. lebih benar lebih harus dipilih gitu ya daripada yang non Muslim gitu ya. Kalau nggak salah itu sekitar tentang itu. Nah, terus kemudian aduh ya Allah baterainya. Sebentar ya Ustazah ngambil ini dulu charger. Nah, kajian apa yang tadi ya yang kasus yang Pak Ahok itu tuh kalau nggak salah udah masuk ya ke ranah hukum terus kemudian itu sampai udah disidangkan. Nah, ini kalau nggak salah pas kejadian ini Ustazah itu lagi S2 nah sehingga waktu itu dosen Ustazah yang dari UGM itu ngejelasin tentang linguistik forensik ini ya. Nah, salah satunya itu bahkan kalau nggak salah tuh dari UGM tuh ada linguis yang dipanggil ke kejaksaan gitu untuk yang ahli tadi yang ahli forensik itu tapi dari ilmuwan bahasanya ya dari seorang apa linguisnya itu menganalisis gitu karena kan itu akhirnya di ini ya di apa namanya dilaporkan bahwasanya itu menghina apa ayat suci Al-Quran gitu yang mana itu pegangan umat Islam gitu kan. Nah, terus kemudian itu tuh dibawa ke proses hukum untuk apa dianalisis gitu. Kayak tadi, dianalisisnya tuh dilihat ini tadi siapa yang berbicara, terus kemudian ungkapannya apa, terus kemudian makna kalimat mana yang menunjukkan tadi misalnya apa menunjukkan penghinaan atau pencemaran nama baik terus habis itu ada nggak tadi ujaran kebencian itu di kalimat yang mana terus kata yang mana nah itu tuh semuanya apa
dipretelin gitu ya, sehingga makanya tadi keempat level studi bahasa itu nggak akan pernah lepas. Jadi kalau kita mengkaitkan ilmu bahasa atau dalalah ini gitu ya dengan ilmu-ilmu lain, maka keempat level studi bahasa itu harus kita pegang erat gitu, kita pegang kuat. Kenapa? Karena setiap unsur tadi gitu ya, baik dari fonologinya, dari morfologi, sintaksis maupun semantiknya, itu akan menjadi dasar gitu ya untuk kita menganalisis dengan ilmu-ilmu lain. Nah, terus ada lagi yang kasus apa tuh, kasus bom apa ya gitu ya, bom Sarina atau apa ya, saya lupa. Nah, itu kan diduga ya terorisnya itu nih orang mana gitu kan. Nah, ketika ditelusuri gitu ya, ternyata apa namanya? Ada yang menemukan recorder atau apa gitu ya. Itu ada orang yang bilang misalnya, "Hey, hey, ada polis" gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya ada dia bilang ada ungkapan polis. Nah, di mana kalau di bahasa di Indonesia kita nggak menggunakan kata tersebut kan, kita tuh bilang polisi itu polisi gitu. Nah, pas dicari tahu gitu ya dari linguis ini gitu, ternyata polis itu kan bahasanya orang, kalau nggak salah orang Malaysia kalau nggak salah ya, itu mereka menggunakan kata polisi itu dengan ungkapan polis gitu ya. Jadi yang dari bahasa Inggris kan apa bahasanya ungkapannya apa ya? Tulisannya kan police ya, police ya. Nah, tapi orang Malaysia tuh kalau nggak salah bilangnya polis, polis gitu, polis. Nah, terus kemudian pas dianalisis gitu ya, dari ungkapan bahasa itu akhirnya ketahuan, oh ini salah satunya tuh ada dari orang luar negeri, yaitu dari negara Malaysia gitu. Nah, ternyata tuh ada entahlah itu mereka salah satu komplotan dari teroris atau apa gitu ya. Nah, itu apa jadi temuan gitu. Nah, sehingga ilmu bahasa ini bisa bermanfaat atau berguna tadi ya dalam penyelidikan kasus hukum gitu. Nah, itu kaitannya apa namanya? Ilmu bahasa dengan ilmu-ilmu lain. Nah, kalau Dalala itu sendiri tadi penekanannya lebih ke makna ya, bagaimana tadi memaknai sebuah ungkapan gitu ya, atau kata atau kalimat gitu ya dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Tadi baik dari semiotik, filsafat, terus kemudian psikologi maupun tadi sosiologi ataupun bahkan hukum gitu ya. Nah, itu yang sedang apa namanya? Booming ya atau populer ya di kalangan para linguis gitu, linguis modern saat ini. Mungkin kalau di kita belum familiar ya, tadi teman-teman juga masih belum banyak tahu gitu. Nah, itu bisa jadi apa insight buat kita semua bahwasanya wah bahasa tuh bisa sekeren itu gitu. Jadi nggak cuma mengkaji. Ini kalau Ustazah lihat ya, kalau teman-teman yang semester atas tuh kalau mau skripsian, kalau ambilnya kajian bahasa, mereka mengkajinya pragmatik terus ya, pragmatik tuh. Sedangkan sekarang tuh ilmu bahasa sudah berkembang juga gitu di bidang-bidang lainnya gitu. Jadi teman-teman nih apa namanya kalau tertarik gitu ya bisa mengkaji bahasa tadi tidak hanya pengajaran bahasa ya, tidak hanya ke pengajaran bahasa, tetapi tadi nih dari ilmu-ilmu lain ataupun dalalah juga ini masih jarang nih ya mengkaji apa namanya teman-teman penelitiannya tidak hanya tadi media, misalnya tidak hanya media atau pengajaran bahasa gitu ya, tapi bisa juga mengkaji ilmu linguistik gitu ya. Nah, tapi memang beratnya nanti kajian kalian ya linguistiknya harus linguistik Arab gitu, sehingga mungkin bekal ilmu kebahasa Arabannya juga harus kuat begitu teman-teman. Oke, sampai situ dulu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Paham semuanya? Insya Allah. Tapi kalau ditanyain terlupa nih ya. Afan Ustazah, untuk PPT-nya apakah bakal dibagikan Ustazah? Oh iya iya, boleh boleh nanti kalau mau ya. Iya Ya. Ustazah. Oh iya, Syukran boleh Ustazah. nanti di share ya. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Ini kayaknya kita kan sampai 14.20 ya. Untuk presentasi 10 menit bentaran banget. Udah deh kelompok 3 minggu depan aja. Ya. Kelompok 3 tadi siapa? Iban. Ana, Hibban, Ustazah, Oh iya, Jadul, oh Kak. Asnina Humairah, Fatami Bahaiki Ustazah. Oke. Nggak apa-apa minggu depan ya. Supaya nggak kepotong gitu. Ya. Hari ini kita sampai sini dulu aja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ustazah yang bertanya. Ya, Ustazah yang bertanya ya.
Oke, mana nih? Oke, siapa ya? Salma, Salma. Oke, Ya, Salma. Ustazah. Ya, coba jelaskan apa hubungan antara ilmu dalalah dengan apa ya? Dengan level studi bahasa yang empat, yang tiga berarti ya. Ilmu dalalah dan level Ya. studi bahasa, Ustazah. Ya, atau misal pilihlah salah satu dengan fonologi deh misalnya atau morfologi, pokoknya dari antara level studi bahasa yang empat mau kaitan dengan mana pilih boleh. Bisa kepanjangan kalau empat-empat ya. Dengan fonologi ya, Ustazah. Oke, boleh dengan fonologi. Kan kalau ilmu dalalah kan eh, ilmu makna, kalau fonologi kan ilmu aswat. Nah, berarti hubungannya Aziza apa boleh dikirim itu linknya ke Ustazah bisa biar memberikan saya bisa pengaruh ngecek. ke makna ya, Ustazah. Mm-mm. Terus? Contohnya kalau kita eh ngomong batu tapi terdengarnya satu, begitu kan, Ustazah? Oke, terus beda mana tuh yang membedakannya? Yang membedakannya, Ustazah kurang tahu, Ustazah nggak bedainnya, Ustazah. Tadi kan ngomong batu tapi terdengar satu. Mana tuh yang beda? Oh, bedanya di B sama Nah, S, bunyi Ustazah. ya. Bedanya di bunyinya, Ustazah. Ya, bunyi. Nah, sebetulnya ini nih Ustazah masih agak bingung ya. Kalian tuh paham nggak dengan apa namanya huruf dengan bunyi? Sebetulnya kalau bilang bunyi itu jangan bunyi B, huruf B, tapi bunyinya eb. Nah, sebenarnya itu kalau dalam linguistik tuh harusnya kayak gitu ya. Jadi bunyi B, Iya, apa huruf B nanti bunyinya bunyi mau eb. ditanyakan. Terus bunyi S tadi kita bilangnya apa? Bentar, S sambil S ya kalau searching. SS ya. Nah itu kan ada bunyi. Jadi kan kalau apa ya setiap huruf kan bunyinya bukan misalnya B bukan bunyi B kan, tapi bunyinya ab. Kerja ya. Misalnya adab, nah, kan ab ya akhirnya bukan B gitu. Yang Jadi itu ditanya, kalian tuh sebetulnya harus yang paham ditanya itu ya. adalah Makanya tadi saya bingung nih mau ngejelasinnya pakai huruf atau pakai bunyi gitu ya. Karena kalau kita bilangnya bunyi itu bunyi yang sesuai huruf tersebut terdengarnya tuh bunyinya seperti apa. Kayak misalnya huruf huruf P, maka bunyinya bukan contoh P ya, kan, ini tapi ada apa? Fiklan ini Fiklan apa? Kan Hanya kan gitu. Menghadap Doni, ada up nggak Domir gitu. Nah, itu kayak gitu Mustaqim sebetulnya kalau bilang bunyi ya. Tapi kalau misalnya Rofa eh, apa tulisannya itu kita Rofa bilangnya tuh Mustaqim huruf gitu. Nah, ini tuh kalau di linguistik umum itu harus ada kalian tuh ini harus paham Mustaqim gitu antara bunyi aplikasinya dengan huruf gitu. Nah, terus tadi makanya tadi harus tahu fonetik dengan fonemik. Match Nah, kalau yang Boy membedakan makna itu Fiklan masuknya Boy. ke Nah fonemik ini gitu. Tapi kan kalau Domir misalnya hanya mempelajari bisa bunyi saja, mengetahui itu masuknya ke adalah fonetik gitu. ya, ya. Contohnya ya. Oke, oke ya, tapi nggak apa-apa Yang lumayan lah ada yang ini ya ini sama, Fiklan apa? tinggal ditambahin tadi Fiklan sedikit lagi. Baik. Oke, terus kemudian berikutnya siapa ya? Lutfi Rizmi, Said, Ustazah. siapa siapa? Lutfi Said, Oh, Ustazah. Iya, Lutfi ini Said, oke. Domir. Jangan Ustazah, resmi dulu saja. Ini Resmi Fiklan dulu dan saja. Rizmi dulu. Ya Dong udah, objektif dong. dalam mustatir Rizmi takdirnya mana? kan Rizmi kaitan dalalah dengan masih level studi bahasa yang empat dulu deh. Tadi fonologi udah. Kamu mau pilih antara morfologi atau sintaksis? Mana Rizmi Dengan suaranya? sintaksis saja. Sintaksis, oke boleh. Gimana tuh kaitannya? Kaitannya ini saja kayak yang tadi ditulis yang katibun sama yaktubun darsa. Itu maksudnya sintaksis apa morfologi saja? Ayo, tadi itu masuknya kemana? iya takdirnya kalau mustatir Tadi disuruh Iya, nanya, kamu iya nanya, kan sekarang susah saja tapi tanya. masih ingat contohnya sudah. Ya, so, menurut kamu itu gimana? Ntar baru saja tampilin lagi. Kayaknya sih ke ini saja. Kedua-duanya sih saja. Mm-mm. Kalau Soalnya dari kan segi morfologinya,
Kalau dari segi morfologi itu kan bentuknya beda, ada yang yaktubu, ada yang katibun. Kalau dari Mm-mm. segi sintaksisnya secara eh, Hobare itu kan bentuknya beda, yang katibud darsa itu jumlah ismiyah, kalau yang Oh, yaktubud oh. darsa itu jumlah filia. Mm-mm. Khobar jumlah Iya, isinya gimana dengan tuh? khobar jumlah fi'liyah. Mm-mm. Terus kaitannya dengan makna? Kaitannya dengan makna, jadi kalau misalnya kita Iya, pahami betul. Betul. secara makna Heeh. dari kalimat yang katibud darsa, berarti dia itu Mm-mm. udah selesai ya sudah nulisnya. Maksudnya udah ada pelajaran yang dia tulis. Kalau misalnya ya Muhammadun yaktubud darsa, dia itu bisa dimaknain kalau misalnya Muhammad itu eh, Madrib Sabi masih masuk di menulis, kitabnya atau di enggak sini. nanti dia akan menulis darsa Loh, kayak masa? gitu saja Nggak ada. yang aneh paham. Oh, mungkin nanti Oke, bisa lihat ya di sini ya. lumayan ya. Alhamdulillah ada yang nyangkut ya. Nah tadi itu kalau fiil mudore, tadi sedang atau akan ya, tadi bisa. Tapi kalau isim fa'il itu dia bukan sudah ada hasil tulisan ya, tetapi dia Nggak kuat aku, saingan banget. menulisnya tuh terus menerus gitu ya, tanpa ada jeda, tanpa ada apa namanya bentuk waktu gitu ya. Begitu ya, Rizmi ya. Oh Itu iya sih iya. kayaknya apa ya? Oke. Musik Ya, itu syukran. gitu. Terus ya Lutfi Untuk Said ya. nggak boleh nggak boleh jaga. Berarti sisanya tadi apa? Se- tapi tadi Rizmi udah sintaksis sama morfologi ya. Iya. Kalau Apa pilih yang deh itu? Lutfi Said hubungan dalalah dengan ilmu-ilmu lainnya. Boleh pilih ya. Dengan semiotik, filsafat, psikologi atau sosiologi atau bahkan hukum tadi. Hubungannya Ustazah, ilmu dalalah sama tadi Ustazah ya. Ya, dengan ilmu-ilmu lain. Mungkin sama ini aja Ustazah, sama ilmu forensik Ustazah. Ilmu Tadi forensik. soalnya Oke. pembahasannya menarik banget sih Ustazah. Iya, Kayak dengan hukum berkaitan ya, dengan dengan MBG hukum. ya tadi, terus Oh, sampai ke tadi dalam. Ahok, sama tadi apalagi itu satu lagi. Kasus teroris, Nah, iya bom. itu betul saja. Jadi Heeh. saya juga baru tahu saja kalau ada ilmu forensik saja yang mencakup bahasa dan hukum ya Ustaz tadi ya. Linguistik forensik. Iya, Ketemu juga yang kali. berkaitan Nah, dengan itu sama hukum anak-anak dan bahasa. belum bisa Mm-mm. Itu sih saja. Jadi eh, dari situ kita bisa mengkulitnya Enggak, saja ya. Tadi harusnya itu apa-apa nulis dari apa harusnya yang bisa jadi bukti teori-teori. untuk jalur hukum gitu saja. Belajar yang lain kayak gitu. Gitu sih saja. Berkaitan untuk berkaitannya Iya, mungkin jangan apa dari belum nyampe ilmu akhir dalalah sih sendiri saja ya. Mm-mm. Apa tadi ya? Iya, yang tadi pengucapan diksi diduga atau terduga gitu bisa ini boleh Ustazah ditulis apa pakai kertas biasa ya. bisa menjadi landasan untuk bahasa Oke. hukum gitu saja. Gitu sih Ustazah. Dari aneh Ustazah. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting tadi masih ada yang nyangkut ya. Bahwasanya tadi bahasa itu bisa apa namanya berkaitan dengan hukum gitu ya. Salah satunya. Terus tadi bahkan dalalah ini ya sangat berperan penting gitu ya, memaknai sebuah kata atau kalimat tadi gitu ya. Apa bisa menganalisis gitu ya untuk sebuah kasus atau sebuah hukum gitu ya. Oke. Wah, nggak kerasa ya udah habis waktunya ya. Iya. Oke, berarti ini nggak apa-apa ya untuk kelompok tiga berarti ya? Kelompok tiga, kelompok empat tadi? Tiga 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 Ustazah. ya. Ustazah. Kelompok tiga kita presentasi minggu depan supaya ini ya tadi apa materi yang kemarin udah dipresentasiin tetap ada tambah dari ustazah dan ada penguatan gitu. Karena kalau misalnya nggak dikuatin lagi, ya kayak tadi kan ujungnya lupa gitu ya. Terus habis itu atau enggak apa nggak ketulis gitu kan. Makanya oke boleh nanti untuk PPT-nya nanti boleh ustazah share dan pesan ustazah. Pokoknya teman-teman harus punya buku khusus ya karena apa jangan lupa ya bahwasanya di dalalah atau linguistik semantik Arab ini bahkan banyak istilah-istilah gitu ya. Nah, makanya Ustazah juga akan membantu menguatkan di linguistik umumnya kayak tadi ya perbedaan fonetik fonemik gitu. Karena ketika kita berbicara dalalah atau semantik gitu ya, otomatis tiga tingkatan di bawahnya akan selalu ikut gitu ya. Makanya Ustazah akan selalu apa ya review lah gitu ya untuk apa namanya ilmu-ilmu yang lainnya itu gitu. Oke, sampai situ, insya Allah paham, insya Allah ya. Nanti apa namanya
gantian ya, kayaknya tiap minggu nanti Ustazah mau bergilir nanyain ya. Tadi yang udah kebagian, oke. Nanti minggu depan yang belum ya. Siap-siap. Biar biar dipastikan nih semuanya. Karena kalau disuruh nanya nggak pada nanya ya. Jadi nanti Ustazah yang nanya. Ya udah nih waktunya sudah habis. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan untuk hari ini ya. Hayya nakhtatim di rosakana bikiraatil hamdalah wa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya syukron kasiran ala hudurikum wa husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.